Halo semuanya, saya Kartika Dewi. Di sesi ini modul 2, sesi ketiga, bagian pertama akan membicarakan mengenai fintech era 1.0. Ini adalah referensi yang saya gunakan untuk menyusun topik ini. Fintech 1.0. Transaksi awal keuangan terjadi di Mesopotamia, di mana para pemburu dan petani saling bertransaksi dan barter. Zaman dahulu belum ditemukan adanya uang, sehingga masyarakat hanya saling berbarter. Misalnya saya mempunyai kelinci dan tetangga saya mempunyai sayur-sayuran, maka hanya dilakukan barter antara kelinci dengan sayur-sayur tersebut. Kemudian transaksi tersebut juga dicatat sederhana, tetapi yang dimaksud adalah pencatatan transaksi sudah dilakukan sejak zaman orang masih belum mengenal uang, sejak zaman orang masih melakukan barter. Para arkeolog pun menemukan bukti-bukti pencatatan transaksi dilakukan di masa itu. Menjadi bukti sejarah sebenarnya fintech sudah dimulai sejak zaman dahulu kala. Bahkan teknologi blockchain yang ada sekarang di zaman modern ini sudah dicatatkan juga pencatatannya di zaman dahulu. Sehingga hanya saja teknologi blockchain yang ada sekarang ini sudah menggunakan teknologi internet. Padahal teknologi tersebut sudah ada di zaman Mesopotamia. Di awal era fintech 1.0, transaksi keuangan melibatkan pendanaan membangun jalan, membangun rel kereta api, membangun rumah sakit, membangun pertokoan, membangun jembatan untuk menghubungkan antara pulau satu dengan pulau yang lain. Dan bisa juga menggunakan pembelian bahan baku produksi pabrik, karena pabrik menjadi fenomenal di fintech era 1.0. Akuntansi juga berkembang di era 1.0 di mana diperkenalkan double entry system debit dan kredit. Double entry ini adalah pencatatan dilakukan di dua sisi sesuai dengan sistem akuntansi debit dan kredit. Artinya tidak bisa dicatatkan di sisi kredit saja. Pencatatan ini akan meningkatkan debit dan kredit, atau hanya di satu sisi meningkatkan debit mengurangkan kredit, atau sebaliknya. Kemudian di akhir tahun 1600 di Eropa muncul produk saham, asuransi, dan perbankan, di mana industri asuransi dan perbankan memegang peranan utama revolusi industri di masa itu. Revolusi industri adalah penggunaan pabrik-pabrik sehingga perusahaan bisa memproduksi dalam jumlah besar dan kualitas yang seragam. Tentunya barang-barang yang diproduksi adalah barang-barang yang diperlukan masyarakat di masa itu. Penggunaan telegraf sangat mempermudah transaksi pembayaran di antar negara sehingga mempercepat informasi keuangan di seluruh dunia. Misalnya seseorang dari suatu state California bisa memesan barang di state New York. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pengiriman menggunakan rel kereta api, karena rel kereta api sudah dibangun di masa itu karena adanya fintech 1.0. Sekian topik yang ada hari ini. Kita lanjutkan di topik selanjutnya. Terima kasih.